Berjumpa kembali dengan anak ibu guru kelas 7D sampai 7G. Ya, kita masih melanjutkan teks fantasi, yaitu bagian keterampilan menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Indikatornya, 1. Menyusun kerangka karangan teks narasi atau cerita fantasi. 2. Menulis teks narasi berdasarkan kerangka yang disusun. Apa itu kerangka karangan? Kerangka karangan adalah garis besar sebuah cerita yang ditulis secara terstruktur agar pengarang tetap berpegang pada ide atau gagasan awal. Kerangka umumnya berisi poin-poin utama yang kemudian akan digunakan di dalam setiap bab cerita. Cara membuat kerangka karangan. Cerita fantasi bisa disusun dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut ini. A. Memilih topik atau menjadi dasar penceritaan, yaitu menentukan ide awal. B. Mengumpulkan materi sebagai bahan uraian dengan melakukan riset. C. Menentukan pola pengembangan bahan uraian. Pengarang bisa melakukan pembuatan detail-detail ide awal cerita. D. Menyusun kerangka paragraf berupa gagasan utama dan gagasan penjelas lainnya. E. Mengembangkan kerangka paragraf menjadi paragraf yang padu sehingga tersusun sebuah cerita. Contoh kerangka karangan teks fantasi. Ya, kerangka karangannya ada beberapa, yaitu 1. Dua bersaudara yang mempunyai kekuatan sihir. 2. James dan Devai adalah seorang bersaudara mempunyai watak yang berbeda. 3. James mempunyai kakak dari Devai. Selalu mengingatkan ke kakaknya supaya nggak selalu memamerkan kekuatannya. 4. Ada salah satu benda yang ada di dekatnya belum diubah, yaitu cermin. 5. Mantra tersebut ternyata langsung memantul ke arahnya sendiri. 6. Ternyata sang guru nggak bisa membantu karena mantra tersebut sifatnya abadi. 7. Akhirnya James menjadi batu selamanya karena nggak ada yang bisa melawan dari sihirnya sendiri. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Ya, dari kerangka itu tadi dikembangkan menjadi karangan yang utuh, yaitu fantasi yang berjudul Saudara Penyihir. Di sebuah desa yang sangat damai, hiduplah dua bersaudara yang mempunyai kekuatan sihir. Mereka yang bernama James dan Devai adalah seorang saudara, tetapi mempunyai watak yang sangat berbeda. James mempunyai sifat yang sangat sombong dan angkuh, dan Devai yaitu penyihir yang sangat baik hati. James mempunyai kekuatan sihir yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan adiknya Devai, dan James selalu sombong dan memamerkannya. James merupakan kakak dari Devai. Devai selalu mengingatkan ke kakaknya supaya nggak selalu memamerkan kekuatannya dan nggak memakai sihirnya dengan sembarangan. Tapi James selalu mengelak dan mengatakan pada Devai iri dengan kekuatannya. Sikap dari James semakin menjadi-jadi. Semua barang yang ada di dekatnya diubah semua menjadi batu, termasuk juga binatang ternak yang dimiliki oleh keluarganya. Devai selalu menasihati sang kakak, tapi James tetap keras kepala dan gak mendengarkannya, serta terus merasa dirinya sangat kuat dan hebat karena bisa mengubah apa saja yang di dekatnya jadi batu. Ada salah satu benda yang ada di dekatnya belum diubah, yaitu cermin. Lalu James membaca mantra buat mengubah cermin tersebut jadi batu, tapi mantranya berbalik ke arahnya. Mantra tersebut ternyata langsung memantul ke arahnya sendiri. James akhirnya berubah jadi batu karena mantranya sendiri. Melihat keadaan dari sang kakak tersebut, Devai langsung memberitahu pada guru sihirnya dan meminta bantuan padanya buat bisa mematahkan mantra sihir dari kakak sendiri.
Ternyata sang guru nggak bisa membantu karena mantra tersebut sifatnya abadi dan cuma bisa diubah oleh orang yang membacakan mantra jadi batu tersebut. Akhirnya James menjadi batu selamanya karena nggak ada yang bisa melawan dari sihirnya sendiri. Ya, itulah tadi ya kerangka karangan ya dikembangkan menjadi satu karangan yang utuh ya. Jadi untuk tugas anak ibu guru boleh lihat di Google Classroom. Tugasnya satu, tuliskan kerangka karangan sebuah teks fantasi. Yang kedua, kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah karangan yang lengkap dan logis sesuai struktur. Strukturnya yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan tuliskan ciri kebahasaan yang terdapat pada teks yang kamu tulis itu. Iya, jadi tugasnya ada dua ya nak. Tuliskan dulu kerangka karangannya, kembangkan kerangka karangan itu menjadi karangan yang utuh. Jangan lupa strukturnya, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Susunlah itu di dalamnya. Kemudian jangan lupa juga ya ciri kebahasaannya. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.